Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Distinisa Fitri. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dengan keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yang pertama memahami konsep peluang empirik, yang kedua menentukan peluang empirik dari suatu percobaan, yang ketiga memahami konsep peluang teoritik, dan yang ketiga memahami atau menentukan peluang teoritik dari suatu percobaan, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, sebelumnya itu kita belajar tentang apa saja? Kejadian, titik sampel, ruang sampel. Nah, coba kita review lagi materi sebelumnya. Coba jelaskan tentang ruang sampel dan berikan contohnya. Silahkan acungkan tangannya dan jelaskan. Oke, silakan kamu berdiri dan menjelaskan. Ya, betul sekali. Nah, contoh dari ruang sampel itu misalnya gini. Kan kemarin udah dijelaskan ya. Jadi, misalnya ruang sampel dari sebuah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, mungkin semuanya sudah paham ya. Selanjutnya. Oke. Kita masuk ke penjelasan peluang empirik. Nah, apa itu peluang empirik? Ada yang udah tahu mungkin bisa menjawab tentang peluang empirik? Belum ya? Kayak belum, karena kalian belum pada paham tentang peluang empirik. Kita belajar sama-sama. Oke, jadi peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyak percobaan yang dilakukan. Nah, peluang empirik ini juga bisa disebut dengan frekuensi relatif. Nah, di sini di papan tulis ini sudah ada rumus dari peluang empirik, yaitu banyak kemunculan dibagi banyak percobaan. Oke, nah jadi maksudnya itu misalnya kayak gini ya. Kita misalnya melakukan percobaan, yaitu melemparkan 100 koin. Kita melemparkan 100 koin, kita melemparkan koin sebanyak 100 kali. Nah, misalnya dari percobaan itu kita mendapatkan dari kerjaan itu kita mendapatkan 40 angka. Misalnya kita mendapatkan 40 angka yang muncul dari 100 percobaan tersebut. Nah, ditanyakan nih berapa peluang dan angka pada percobaan tersebut. Nah, kita bisa menentukan peluang tersebut dengan membagi kemunculan angka tersebut dengan banyaknya percobaan. Jadi kemunculan angka tersebut itu 40 dan banyaknya percobaan 100 kali, artinya 40 dibagi 100, maka peluang dari koin tersebut, peluang angka dari percobaan tersebut adalah 40/100, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Oke, selanjutnya. Baik, agar kalian lebih memahami lebih lanjut, di sini ada satu soal lagi untuk memahami pemahaman kalian tentang peluang empirik. Nah, sini ada contoh soal. Sebuah koin dilemparkan sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka yang muncul itu 38 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah, nah, jadi kalian mungkin bisa menentukan. Coba. Oke, kita telah dulu apa yang diketahui pada soal tersebut. Iya, jadi yang diketahui pada soal tersebut, yang pertama ada banyaknya percobaan, yaitu 100 kali. Nah, yang kedua ada banyaknya kemunculan angka, yaitu 38 kali. Nah, di sini ditanyakannya itu peluang empirik, bukan angka. Berarti caranya gimana nih? Jadi caranya itu yang pertama kan yang ditanyakan itu bukan angka ya.
Jadi artinya itu gambar. Nah, karena ada 100 percobaan, sedangkan kemunculan yang diketahuinya itu 38, munculnya angka, berarti 100 dikurangi 38. Berapa 100 dikurangi 38? 62. Nah, jadi peluang empirik bukan angka adalah 62/100, atau bisa kita sederhanakan yaitu 31/50. Ya baik, sudah sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang teoritik. Nah, di sini bisa dilihat di PowerPoint, peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan suatu kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau peluang empirik tadi itu perbandingan antara suatu percobaan perbandingan antara suatu kemungkinan dengan percobaan. Nah, sedangkan peluang teoritik itu adalah perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, bisa dilihat rumusnya itu adalah P sama dengan NA per NS, di mana NA itu adalah banyak kejadian dan NS itu banyaknya semua kemungkinan. Nah, di sini ini tuh jadi peluang teoritik itu merupakan peluang yang biasa kita gunakan. Jadi sama rumusnya seperti yang pada umumnya kita ketahui, yaitu NS per NA. Nah, di sini ada satu contoh, mungkin kalian juga sudah mengerti tentang peluang teoritik. Di sini ada satu soal, yaitu sebuah dadu dilambungkan sekali. Nah, ditanyakan peluang munculnya mata dadu 3 adalah, nah, gampang sekali mungkin ya, kalian juga bisa menjawabnya. Jadi kita analisis dulu dari sebuah soal. Nah, yang pertama itu sebuah dadu dilemparkan sekali. Nah, kita cari dulu nih ruang sampel dari sebuah dadu apa aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, ada 6 ruang sampel. Jadi ruang sampel dari dadu itu ada 6. Oke, selanjutnya ditanyakan itu peluang munculnya mata dadu 3. Oke. Nah, dari ruang sampel tersebut angka 3 itu ada berapa? Ada 1. Jadi di ruang sampel, pada ruang sampel dadu tersebut terdapat 1 angka 3. Jadi peluang munculnya angka 3 adalah 1/6. Oke, sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, adapun selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Dilihat di PPT ada beberapa hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Yang pertama itu peluang empirik adalah peluang berdasarkan hasil percobaan, sedangkan peluang teoritik adalah peluang yang berdasarkan hasil perhitungan. Nah, untuk poin pertama itu peluang empirik itu dilakukan dengan melakukan suatu percobaan. Jadi melakukan suatu percobaan, misalnya melakukan percobaan 100 kali pelemparan koin atau 5 kali pelemparan dadu seperti itu. Nah, sedangkan peluang teoritik itu adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan, jadi melalui teori gitu. Nah, kalau sederhananya kayak peluang empirik itu prakteknya, kalau teoritik itu teorinya aja. Nah, yang kedua ada dengan peluang teoritik kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan sesungguhnya. Jadi karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai peluang teoritik, kalau teoritik itu tidak perlu percobaan, jadi kita bisa menghitung, kita hanya menghitung atau memperkirakan dengan peluang teoritik tersebut tanpa harus melakukan percobaan di peluang empirik. Nah, selanjutnya semakin banyak jumlah percobaan, maka nilai peluang empirik akan mendekati peluang teoritik. Poin nomor 3 ini maksudnya misalnya kan kalau di peluang teoritik tadi dijelaskan bahwa peluang munculnya angka 3 itu 1/6. Nah,
Oke, contohnya kayak gini nih. Misalnya kita ada satu koin dan kita melakukan percobaan 2 kali pelemparan koin tersebut. Nah, kalau secara teoretik, misalnya kita lempar koin itu 2 kali. Nah, kita tanyakan itu peluang munculnya angka. Nah, kalau menurut teoretik, peluang munculnya angka pada koin yang dilemparkan 2 kali itu adalah 2/4 atau 1/2. Nah, sedangkan ketika pada percobaan empirik ternyata peluang munculnya angka itu 1/4 karena yang kedua itu munculnya gambar. Nah, jadi itu maksudnya perbedaan hasil tersebut. Jadi peluang teoretik itu belum tentu hasilnya sama dengan peluang empirik. Jadi itu mungkin beberapa hubungan atau sekaligus perbandingan dari peluang empirik dan peluang teoretik. Sekarang agar kalian lebih memahami tentang peluang teoretik, kita mencoba beberapa contoh soal. Nah, di PPT dan di PowerPoint yang pertama ada contoh soal pertama. Seseorang melakukan pengundian dengan mengelilingkan dadu. Nah, peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah, oke, di sini ada pilihan, ada opsi. Yang pertama A itu 6/30, 6/30, yang kedua 5/6, yang ketiga 1/36, dan yang D 1/6. Coba sebelumnya itu kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas sama-sama. Nah, oke, kita bahas jawaban dari contoh soal nomor 1, yaitu kita itu kan 2 buah dadu. Ditanya gitu peluang teoretik munculnya dadu kembar pada pengundian tersebut. Nah, kita tentukan peluang sampel terlebih dahulu. Kita tentukan peluang sampel dari 2 buah dadu tersebut. Jadi peluang sampelnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu yang kedua juga sama, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6. Nah, mungkin agar lebih memudahkan, kita bisa membuat tabel seperti ini. Oke, jadi di sana dadu pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dadu kiri, dadu kedua, dan dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa memperkirakan kemunculan tersebut dengan tabel ini. Nah, kita cocokkan, jadi ada banyak kemungkinan yang muncul. Jadi yang pertama itu 1 dengan 1, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Selanjutnya 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Selanjutnya 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3, 3, 4, 3, 5, dan 3 dengan 6. Begitu pula yang selanjutnya sama ya, seperti bisa dilihat di tabel. Nah, selanjutnya kan ditanyakan itu peluang munculnya angka kembar. Nah, maksud dari angka kembar itu apa? Maksud dari angka kembar itu ya angkanya yang sama, kayak 11, 22, 33, 44, 55, 66. Nah, coba dilihat di tabel ada berapa angka kembar. Ada yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3 dan 3, yang keempat 4 dan 4, yang kelima 5 dan 5, yang keenam 6 dan 6. Ini semuanya angka kembar itu ada berapa? Kejadian dari angka kembar itu ada 6. Nah, selanjutnya kita tahu tadi itu ada 6 angka kembar. Selanjutnya kita menentukan peluang. Sebelum itu kita menentukan peluang sampelnya dulu. Oke, di sini di semua dadu ini ada berapa ruang sampel? Ada 36. 36 itu didapat dari 6 dadu. Maaf, 6 ruang sampel dan 6 ruang sampel dan juga jadi dadu. Jadi 36 itu didapat dari ruang sampel dadu 1 dan ruang sampel dari dadu. Jadi 36 itu didapat dari ruang sampel dadu 1 dan ruang sampel dadu 2. Nah, ruang sampel dadu 1 itu ada 6 dan ruang sampel dadu 2 juga ada 6. Jadi kita masukkan ke rumus tadi, yaitu banyaknya kejadian NA per NS per ruang sampel. Jadi tadi banyaknya kejadian angka kembar itu ada 6, M 6. Terus ruang sampelnya
dadu-nya itu ada 36, jadi 6/36, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah itu hasil dari peluang teoretik dari munculnya angka kembar dari dua mata dadu. Oke, mungkin bisa dikerjakan soal-soalnya di rumah dan dicoba dipelajari tentang lebih lanjut tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, mungkin sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.